Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Violin. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi bentuk umum dari kepemilikan bisnis. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Abdullah Muaz Mubarak, yang kedua ada Anita Violin saya sendiri, yang ketiga ada Aprilin, yang keempat ada Endang Siti Rahisitorus, dan yang kelima ada Intan Ani Mulyani. Dan sebelum ke materi pun saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang akan saya dan rekan-rekan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada tujuan dari bisnis. Yang kedua ada macam-macam bisnis. Yang ketiga ada bentuk kepemilikan suatu bisnis. Dan yang keempat ada contoh perusahaan perseorangan, perseroan, dan perusahaan BUMN. Nah, saya sendiri akan menjelaskan mengenai apa sih tujuan dari bisnis terlebih dahulu. Tujuan dari bisnis itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di dalam bisnis itu ada bisnis bidang jasa dan juga ada bisnis yang menjual barang. Tetapi untuk tujuan bisnis tersebut itu bisa bermacam-macam. Yang pertama, kenapa seseorang itu berbisnis? Yaitu mereka memang mempunyai jiwa seorang pebisnis. Yang kedua, mungkin mereka ingin mendapatkan prestasi dalam bisnis tersebut. Yang ketiga, karena mereka sudah memikirkan matang-matang apa yang akan mereka lakukan dalam membuat produk apa. Jadi mereka sudah tahu mengenai apa yang akan mereka jadikan bisnis. Nah, untuk tujuannya ada berbagai macam hal lagi, masih banyak. Dari saya sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam bisnis. Yang pertama ada bisnis pertanian. Bisnis pertanian yaitu bisnis yang mencakup tentang pertanian. Contohnya pabrik pembuatan bibit, pabrik urea, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bisnis jasa. Bisnis jasa yaitu bisnis yang menggunakan jasa. Contohnya seperti penggunaan jasa pendidik, penggunaan jasa dokter, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur yaitu bisnis yang diatur dan diproduksi oleh kita sendiri lalu kita jual oleh kita sendiri. Contohnya seperti pabrik sepatu yang membuat sepatu lalu menjualnya keluar. Yang keempat yaitu bisnis finansial. Contohnya seperti lembaga keuangan yang meminjamkan keuangan. Terus yang kelima yaitu bisnis komunikasi. Bisnis komunikasi contohnya seperti tour guide. Terus yang terakhir yaitu bisnis perdagangan besar atau kecil. Contohnya seperti Indomart, Alfamart, Borma, Jogja, dan lain-lain. Dari sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kepemilikan suatu bisnis. Jadi di sini ada satu organisasi bisnis, perorangan atau sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Bentuk bisnis ini biasanya ditemukan di mana-mana dengan adanya kepemilikan tunggal. Sang pemilik bisa dengan leluasa mengatur roda bisnisnya tanpa diganggu oleh para pemegang saham atau siapapun yang punya hak top ke manajemen. Jadi di sini berikut adalah beberapa kelebihan yang dimiliki perusahaan perseorangan. Ada yang pertama itu, seluruh keuntungan itu yang akan didapat menjadi milik orang tersebut. Jadi di sini misalnya kayak keuntungan itu sepenuhnya itu jadi pemilik yang sama seseorang itu yang menanamkan saham di perusahaan itu. Lalu di sini ada yang kedua itu, perusahaan perseorangan cenderung bergerak dengan dinamis dan bebas. Pemilik perusahaan dapat mengambil keputusan secara bebas dalam menjalankan bisnisnya. Jadi di sini misal ketika seseorang itu mengambil keputusan dalam suatu perusahaannya itu dia itu memegang hak penuh dalam suatu perusahaan kayak gitu. Lalu ada pemerintah menerapkan pajak yang rendah. Untuk jenis perusahaan ini umumnya pemilik hanya dikenakan pajak penghasilan. Lalu ada pengorganisasian, perusahaan cenderung lebih ringkas dan hemat biaya, tidak seperti
jenis perusahaan lainnya yang amat jarang ditemui perusahaan. Lalu segala hasil perusahaan akan terjamin karena hanya dimiliki perorangan. Jadi karena meminimalisir ketika seorang itu di dalam suatu perusahaan itu, jadi ketika rahasianya itu juga nggak banyak kebongkar. Istilahnya kayak yang tahu itu hanya mereka doang. Beda dengan kalau itu di suatu perusahaan besar, pasti otomatis itu kayak bocoran atau apanya itu juga bakal banyak, kayak menyebaran info atau apa tentang info perusahaan kayak gitu. Lalu berikut adalah beberapa kekurangan yang dimiliki perusahaan perseorangan. Adapun kekurangannya, yang pertama itu adalah keberlangsungan perusahaan cenderung tidak terjamin karena sangat tergantung kepada pemilik perusahaan. Apabila terjadi hal yang tak terduga terhadap pemilik perusahaan seperti sakit keras, meninggal dunia, atau sebab lain, maka jalannya perusahaan dapat terancam bahkan berhenti total. Adapun yang kedua itu minimnya kesempatan karyawan perusahaan untuk berkembang karena mereka akan berada pada jabatan yang sama dalam jangka waktu yang tak menentu. Lalu adapun yang ketiga itu sulit mengembangkan besaran perusahaan karena modal yang terbatas. Tentu pemilik dapat melakukan kredit, namun kuantitasnya tentu tidaklah banyak. Lalu ada tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Hal ini berarti pemilik perusahaan menanggung seluruh risiko yang dimiliki perusahaan. Apabila dalam perjalanan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, maka harta pemilik akan menjadi jaminan untuk melunasi seluruh hutang perusahaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan organisasi bisnis persekutuan CV, atau mungkin disebut bisa partnership atau kemitraan. Tidak semua orang mampu bergerak sendiri. Kadang ada yang mempunyai kemampuan bisnis hebat, tapi tidak mempunyai modal. Maupun sebaliknya, ada yang mempunyai modal, tapi tidak bisa bisnis dengan hebat. Dengan adanya kemitraan ini, maka keuntungan pun bisa dinikmati hanya tetapi sendirian. Begitupun dengan arah bisnis atau ekspansi yang akan dilakukan. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan kelebihan atau kekurangan persekutuan ini. Yang pertama, ada modal tersisa lebih banyak. Sumber-sumber modal berasal dari 2 orang atau lebih yang disatukan, maka otomatis jumlah modal yang kita dapatkan itu lebih banyak, mampu bersaing dengan perusahaan yang lain. Lalu yang kedua, meningkatkan kepercayaan atau kreditor. Lembaga keuangan atau investor dalam bentuk lainnya lebih berkenan untuk memperluas kreditnya, karena dalam persekutuan terdapat banyak pemilik lebih percaya dalam memberikan pinjaman. Lalu yang ketiga, ada keahlian dan keterampilan bertambah. Adanya partner dengan berbagai latar belakang dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Contohnya kayak hal keterampilan, hubungan, keahlian, atau hal yang lainnya. Lalu ada yang dimiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Semua partner secara individu bersama mempunyai tanggung jawab yang tak terbatas terhadap hutang dan kewajiban persekutuan. Sebagai contoh, suatu persekutuan dengan 3 pemilik gagal setelah terjadi hutang yang tinggi dan 2 orang tidak mempunyai harta, lalu dapat menagih semua piutang pada partner yang ketiga. Jadi, persekutuan adalah suatu bentuk kepemilikan yang mempunyai risiko yang sangat-sangat tinggi. Yang kedua, ada umur yang terbatas. Secara hukum, suatu persekutuan dapat diberhentikan karena adanya kematian, ketidakmampuan, atau penarikan salah satu dari partner. Yang ketiga, lemahnya pengendalian. Setiap partner wajib bertanggung jawab terhadap keputusan dari partner yang lainnya. Semua yang dilakukan semua partner atas nama persekutuan akan mengikat semua partner. Jadi kita sebagai dalam orang tersebut harus menjaga baik nama perusahaan. Contoh perusahaan ada Diodora, Nike, Polo Sport, yang dimana perusahaan tersebut fokus di dalam bidangnya masing-masing. Kayak Nike itu fokus pada produk sport. Lalu ada Converse, salah satu merek yang terkenal di dunia yang sering kita jumpai seperti sepatu, kaos, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya.
Adapun bentuk-bentuk kepemilikan bisnis yang ketiga yaitu adalah organisasi bisnis perseroan terbatas oleh PT Corporation atau PT Corporation. PT Corporation di sini itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh orang banyak, yang mana si pemegang saham yaitu mayoritas dapat mengendalikan arah bisnis perusahaannya, sehingga si pemegang saham dapat mengetahui arah bisnisnya di kemudian hari, sehingga tentunya arah bisnisnya pun dapat berubah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Para pemegang saham akan mendapat divide yang dibagikan setahun sekali dengan jumlah yang mungkin berbeda setiap tahunnya, sesuai dengan keuntungan yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari PT Corporation ini, yang pertama untuk kelebihannya yaitu adalah modal yang dikumpulkan lebih besar, yaitu memiliki penjualan saham. Yang kedua, lebih mudah untuk melakukan perluasan usaha, didukung oleh modal yang kuat. Yang ketiga, kemampuan mendapatkan kredit lebih baik, didukung oleh kredibilitas perusahaan. Yang keempat, tanggung jawab pemegang saham terbatas. Yang kelima, manajemen perusahaan dapat dilakukan dengan lebih baik berdasarkan visi dan misi perusahaan yang jelas. Yang keenam, kelangsungan hidup PT lebih terjamin dengan semakin berkembangnya usaha. Yang ketujuh, saham dapat diperjualbelikan secara bebas. Nah, yang kedua untuk kekurangannya. Yang pertama, jual beli saham secara bebas dapat menimbulkan spekulasi. Pada kondisi saham jatuh atau pada PT besar pun bisa dapat terancam bangkrut atau gulung tikar jika spekulasinya tidak jelas. Yang kedua, rahasia perusahaan kurang terjamin karena seluruh kegiatan perusahaan harus dilaporkan kepada kepemilik modal atau saham. Yang keempat, para pemegang saham kurang peduli terhadap kondisi perusahaan karena lebih mengutamakan perolehan dividen. Yang kelima, pajak perusahaan besar. Yang keenam, pembagian wewenang dan pengawasan lebih kompleks sehingga membutuhkan manajemen yang kuat. Yang ketujuh, diperlakukan biaya yang relatif besar untuk mendirikan dan menjalankan sebuah PT atau perusahaan tersebut ke arah yang lebih berkembang. Yang terakhir, keputusan tidak dapat diambil dengan cepat karena melibatkan banyak bagian di alam perusahaan. Adapun jenis-jenis perusahaan terbatas, yang pertama PT terbuka. Nah, PT terbuka di sini merupakan perusahaan yang sahamnya dijual dan sudah dibuka untuk umum. Biasanya perusahaan di sini yaitu adalah PT Dijarum, PT Indofood Surya dan M Makmur, dan PT Aneka Tambang, dan lain sebagainya. Yang kedua, PT tertutup, yaitu adalah perusahaan yang terletak pada pemilik atau permodalannya, sehingga PT tertutup hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menjual dan membeli saham pemilik. Umumnya perusahaan jenis ini merupakan perusahaan yang dijalankan secara kekeluargaan. Yang ketiga, perusahaan BUMN. Perusahaan ini sahamnya dimiliki oleh negara, sehingga para pemangku kepentingan di level atas tak jarang adalah pejabat pemerintah. Namun BUMN di sini adalah menggunakan anggaran negara, sehingga produk yang mereka jual seperti BBM, listrik, dan PDAM. Sekian dan terima kasih untuk video kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih.